PCOS menyebabkan kemandulan pada wanita. Mitos atau fakta? Banyak mitos yang beredar di masyarakat terkait PCOS. Untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang PCOS, simak pembahasannya bersama Pusat Fertilitas Bocah Indonesia dengan narasumber Dr. William Tewahono, SPOG. Ya, PCOS itu kepanjangannya Polycystic Ovarian Syndrome atau sindrom ovarium polikistik. Ya, dia sebenarnya adalah gangguan pematangan sel telur gitu ya. Sel telurnya nggak bisa matang. Penyebabnya genetik gitu ya. Lalu karena sel telurnya tidak bisa matang, akibatnya terjadi banyak penumpukan sel telur di ovarium, di indung telur. Jadinya makin lama makin banyak gitu sel telur, karena baru ukuran 5 dia stop, 5 mili ya, baru ukuran 7 mili dia stop, akhirnya makin lama makin banyak, dan jadinya kalau kita USG di indung telurnya kayak banyak kista-kista kecil dibilangnya gitu, makanya gambarannya ovarium polikistik. Nah, untuk kita tegakkan diagnosis PCOS itu ada kriteria diagnosis, Mbak Erni, mam semua ya, yaitu dia harus memenuhi 2 dari 3 gejala. Apa itu? Haid yang jarang-jarang gitu ya, atau oligomenore. Yang kedua, harus ada tanda hiperandrogen. Hiperandrogen itu kelebihan hormon laki-laki ya. Contohnya gejalanya jerawatan, atau di badan tuh banyak tumbuh rambut ya. Di sini atau juga kalau perempuan ada kayak kumis-kumis gitu, bisa jadi itu berlebih ya dok ya? Betul. Dan dari USG-nya ditemukan gambaran ovarium polikistik ya. Ya, minimal 2 dari 3 gejala itu kita mengarah atau kita baru bisa tegakkan diagnosis PCOS. Tapi perlu dicatat ya, gambaran USG-nya itu ada hitungannya, maksudnya ada jumlah sel telurnya harus lebih dari 20 dengan ovarium yang cenderung membesar, volumenya lebih dari 10 ml ya. Lalu dia harus menyingkirkan penyebab lain. Jadi harus cek hormon ya, yaitu hormon prolaktin, hormon tiroid, karena gangguan-gangguan haid tadi, haid yang jarang-jarang juga bisa disebabkan oleh gangguan prolaktin. Jadi misalnya nih, haidnya jarang-jarang nih, ada pasien datang haid jarang-jarang, gitu, lalu ovariumnya polikistik gitu, ya. Nah, tapi kita nggak boleh pastikan dia PCOS kalau kita belum cek hormonnya. Jadi kita cek dulu hormonnya. Karena sering sekali, atau nggak sering sekali sih, tapi beberapa kasus sih saya temukan juga ternyata dia ada gangguan prolaktin, dan kalau kita nggak obatin prolaktinnya ya pasiennya nggak hamil gitu. Jadi kalau dicek hormon prolaktinnya ketinggian dok? Betul, hiperprolaktin, dia prolaktinnya tinggi. Oke, ya dok, untuk PCOS ini kan sekarang udah semakin sering, tadi sel telur kecil-kecil. Nah, sebenarnya kalau normal yang memang layak gitu ya untuk dibuahi itu sel telur ukurannya berapa dok? Jadi gini, sel telur itu kalau di hari kedua emang dia kecil-kecil Mbak Erni gitu ya. Tapi makanya kalau cek mau promil awal-awal ke dokter dianjurkan saat haid hari kedua ya dok ya, dari awal gitu cek dulu ya perkembangannya. Tapi berarti kan emang kalau jumlahnya nggak boleh banyak-banyak ya, jumlahnya itu nggak boleh terlalu banyak gitu ya. Dan di hari ke-14 kurang lebihnya, ada yang hari ke-16, ada yang hari ke-15, dia ada sel telur yang mateng gitu. Sel telur yang mateng yang tadi Mbak Erni tanya, sel telur berapa sih yang bisa dibuahi? Nah itu kalau sel telurnya ukurannya mencapai 18 sampai 24. Jadi kalau folikelnya, sel telur yang kita ukur itu ukurannya 18 sampai 24, dia bisa pecah dan keluar deh sel telur yang sebenarnya, oosit namanya, itu yang nanti akan dibuahi gitu. Iya, paham. Oke dok, jadi kalau kita cek nih USG, memang sel telurnya awal kecil-kecil, tapi ada satu, mungkin 2 yang memang akan matang gitu ya dok ya pada saat hari keempat, sekitar hari ke-14 itu. Tapi orang PCOS nggak ada dok yang matang ya, kecil-kecil terus. Betul. Jadi orang PCOS itu dia nggak bisa bertumbuh spontan gitu, makanya harus dibantu obat biasanya gitu.
harus iya, di iya. treatment. Di treatment ya. Oke, kita langsung aja nih. Tadi dok udah masuk ke mitos fakta nih dok. Tadi kan menstruasinya jarang-jarang, berarti artinya tuh panjang gitu dok ya? Betul, bisa 2 bulan Jauh-jauh sekali gitu baru ya? haid. Heeh. Iya, dia 2 bulan sekali baru haid. Wah. Terus biasanya karakteristik haidnya itu udahlah lama baru haid, begitu haid banyak haidnya. Jadi karena kan kalau 2 bulan sekali kita ngebayangin berarti itu dinding rahimnya udah terlalu tebal ya gitu. Nah, makanya pada saat haid biasanya banyak. Oke. Nah, apakah siklus mens yang tidak teratur itu pasti mengidap PCOS dok? Nah, ini mitos atau fakta nih? Betul, itu mitos ya bisa dibilang ya. Tapi ada benarnya, setengah benar lah gitu bilangnya Mbak Erni ya. Jadi yang kita nggak mau itu adalah semua di PCOS kan. Haid nggak teratur, oh kamu PCOS nih, padahal keliru tadi saya bilang ya. Orang haid nggak teratur bisa banyak penyebabnya, bukan cuma PCOS, bisa gangguan hormon sentral, bisa gangguan hormon tiroid, bisa gangguan hormon prolaktin, bisa gangguan metabolisme gitu ya. Iya. Oke, jadi nggak semua yang haidnya nggak teratur itu langsung dibilang atau divonis PCOS, tapi memang harus diperiksakan ya dok ya. Betul. Jadi harus lebih detail nih, nggak bisa tuh langsung, nah nggak bisa langsung dibilang begini ya. Jadi mitos atau fakta, nah ada benernya juga, tapi harus diperiksakan. Oke, dok lanjut lagi. Nah ini nih dok, sering banget nih orang-orang yang overweight atau obesitas nih, langsung nih divonis PCOS. PCOS tuh pasti nggak sih dok obesitas, atau kata lainnya ada nggak orang yang nggak obesitas tapi dia menderita PCOS? Ada dong, iya. Ada. Jadi PCOS itu banyak fenotipe, jadi dia ada yang gemuk gitu ya, gitu, tapi ada juga yang kurus gitu ya. Nah, lean namanya, lean PCOS gitu. Kalau jadi nggak pasti, makanya kriteria diagnosisnya tadi harus kita pegang gitu. Ya, lagian di kriteria diagnosis itu sebenarnya nggak ada obesitas ya gitu yang perlu diingat gitu. Tapi tampilan klinisnya banyak atau kurang lebih 70% itu yang obesitas gitu. Oke, lanjut lagi tuh ya. Kita udah tahu nih, udah 2 nih ada faktanya ya. Nah ini dok, PCOS tuh wajib diet ketat. Nah sebenarnya terkait sama yang obesitas tadi atau gimana nih dok? Sebenarnya diet yang tepat untuk PCOS gimana? Ya betul. Jadi kalau gambaran PCOS-nya dengan obesitas ya, maka itu memang disarankan diet untuk menurunkan berat badan, Mbak Erni ya. Biasanya gambaran PCOS dengan obesitas itu juga ada namanya resistensi insulin atau prediabetes gitu ya. Dia diikuti dengan itu juga. Nah, yang kayak gitu yang perlu diet ketat gitu ya. Karena itu mencakup sampai 70% kasus, ya mungkin sebagian besar orang taunya begitu gitu ya. Dan memang itu benar kok. Jadi kalau dengan menurunkan berat badan, kalau kita lihat dari buku-buku ya, literatur ya, dengan menurunkan berat badan 90% itu orang jadi haid normal. Ya, orang yang PCOS dia bisa mengalami namanya ovulasi spontan. Jadi sel telurnya yang tadinya nggak bisa matang, itu bisa ada yang tumbuh matang gitu ya. Dan dari kurang lebih 90% itu 54%-nya bisa hamil loh. Wow. Gitu ya. Jadi satu dari 50% ya worth it dong untuk diperjuangkan menurunkan berat badan gitu. Oke, ini PCOS fighter, para pejuang 2 garis nih, ada titik terang nih ya. Ayo masih masih ada peluang, jadi harus semangat nih. Kalau memang dokter menganjurkan diet ketat karena memang obesitas, nah harus semangat nih, karena tadi 1 dari 50% loh ya bisa terjadi ovulasi. Oke, mantep nih ya. Nah ini dok nih yang paling sering nih dok, PCOS itu mandul atau tidak bisa hamil. Nah, ini mitos atau setengah fakta atau gimana nih dok? Oh mitos dong, mitos itu Mbak Erni ya. Memang PCOS itu perjuangan yang nggak mudah gitu ya. Jadi artinya kalau kita lihat data penelitian, pejuang PCOS itu mencapai kehamilan kurang lebih 6 bulan, 9 bulan dari sejak dia mulai program gitu ya. Jadi itu yang kita selalu sampaikan pada pejuang PCOS. Ada yang muda, maksudnya
kasus kesulitan hamil, gangguan kesuburan kan macam-macam ya gitu. Ada yang 1, 2, 3 bulan bisa hamil gitu ya. Tapi kalau PCOS itu penelitiannya bilang butuh waktu kurang lebih 6 bulan, 9 bulan, even ada yang 1 tahun lebih, tapi bisa hamil gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini nih tadi juga udah banyak pertanyaan nih dok. Dengan menurunkan berat badan itu bisa menyembuhkan PCOS. Sebenarnya PCOS bisa disembuhkan nggak dok?